Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu, siang ini kita lanjutkan membaca kitab Hayatul Muhammad. Kemarin sudah sampai halaman 152. Oke, kita coba sebentar baca yang 151 ya untuk menyambungkan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil amir rabi al-hijri faqada Rasulullah sab'ina min sahabatihi. Di tahun 4 Hijriah Rasulullah itu kehilangan 70 sahabatnya. Fi yaumaini hazinaini. Jadi 2 hari kesedihan min ayyamil Islam, dari hari-hari Islam. Wa huma yaumur roji', yang itu disebut dengan hari roji'. Wa bi'ru ma'unah. Nah, ini kemarin yang kita masih membingungkan ya, bi'ru ma'unah ini kan nama sumur Ma'unah ya. Minggu lalu Mbak Novi udah sedikit memberi keterangan ya terkait peristiwa di Bi'ru Ma'unah gitu. Wa awadallahu rasulahu khairan. Nah, Allah mengganti rasulnya dengan yang lebih baik. Faqad fatahallahu alaihi diyara Bani Nadir. Nah, Allah membuka atasnya rumahnya Bani Nadir. Wahum, dan mereka Yahudun, orang Yahudi sakanul Madinah, yang tinggal di Madinah. Wa aradu qatla Rasulillahi, mereka menginginkan membunuh Rasul biilqai hajarin alaihi wa huwa jalisun, dengan melempar batu ketika Rasul sedang duduk. Walakinnallaha naba'a rasulahu, tapi kemudian Allah memberi kabar, maksudnya memberitahu gitu ya, rasulnya bihaza, mengenai hal ini. Faqoma musri'an, lalu Rasul itu berdiri segera. Wasaqatul hajaru alal ardi. Nah, lalu batunya itu jatuh, batu yang mau dilempar ke Nabi tadi jatuh ke bumi. Walam yusab Rasulullah bisuin, dan tidak mengenai Rasulullah bisuin. Fa'ajlahum Rasulullahi anil Madinah. Ajlah kemarin apa Mbak, ngungsi ya? Dari Madinah. Wa taharoha min danasihim. Oh ya, teacher, mengungsi. Ya. Wa taharoha min danasihim, dan mensucikannya dari noda-noda atau dosa-dosa mereka. Wa anzalallahu ta'ala surat al-hasyri, lalu Allah menurunkan surat al-hasyr, tatahaddatsu an hadhil ghazwah, bicara tentang perang ini, wa ma hadatsa fiha, dan apa yang terjadi di dalamnya. Wa min mazahiri hifdzillahi li nabiyhi, dan di antara penampakan ya atau perwujudan bahwa Allah itu menjaga nabinya gitu. Anna Rasulullahi fi ghazwati Dzatir Riqa, bahwa Rasulullah itu di perang Dzatur Riqa minal amir rabi lil hijrah, pada tahun keempat hijrah. Nama wa wada'a saifahu ala syajarah. Rasul itu tidur lalu meletakkan pedangnya di atas pohon. Faja'a rajulun ismuhu Du'sur. Lalu datanglah seorang lelaki namanya Du'sur. Fa'akhadha saifa. Nah, si Du'sur ini mengambil pedang. Summa aiqadha Rasulullahi wa huwa yuridu qatlahu. Lalu membangunkan Rasulullah dan dia ingin membunuhnya. Jadi ada ayqadha, ada istayqadha, ya.
Kalau istaiqadha itu bangun sendiri, kalau aiqadha itu membangunkan. Ya, seperti akoma. Tapi kalau akoma itu yang untuk apa namanya membangunkan dari tidur itu lebih tepatnya aiqadha. Lebih sering dipakai aiqadha. Summa aiqadha Rasulullah wa huwa yuridu qatlahu. Lalu dia membangunkan Rasulullah dan ingin membunuhnya. Ya Muhammad, man yahmika minil an. Wahai Muhammad, siapa yang akan melindungimu dariku sekarang? Kata si Du'sur tadi. Faqala Rasulullah fi sabatin. Rasulullah berkata dalam kegigihan. Sabat itu dalam ketegasan, keteguhan ya. Allah katanya. Fasaqata saifu min yadi hadzal rajul. Lalu pedangnya itu jatuh dari tangan lelaki ini. Fa'akhadahu Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambilnya. Waqala dan berkata, man yahmika min mil'an. Siapa yang melindungimu dariku sekarang? Kata Nabi. Walakinna Rasulullahi lam yuqabilis sayyi'ah bisayyi'ah. Tapi Rasulullah ini tidak menghadapkan keburukan dengan keburukan. Maksudnya nggak mau dendam gitu. Bal afa anhu. Tetapi Rasulullah mengampuninya. Wa ahadahu rajulu alal khair. Nah, lalu menjanjikan atau bernegosiasi gitu. Atau ya akhirnya berjanji si laki-laki ini alal khair untuk kebaikan. Tsumma dzahaba ila qaumihi yaqulu, lalu dia pergi kepada kaumnya dan berkata, "Ji'tukum min indi khairin nas." Aku datang pada kalian dari sisi orang sebaik-baik orang. Wa fi hadhil ghazwati riqa, wa fi hadhil ghazwati dzatir riqa, dan pada perang Dzatur Riqa ini, yadribu lana Rasulullah Teacher, teacher nggak kedengeran suaranya. Halo, nah tadi keluar Mbak. Sampai mana tadi Mbak Nov? Sampai ini wa fi hadhil ghazwati dzatir riqa. Oh iya, tapi hadhil ghazwati dzatir riqa'i, dan pada peristiwa perang Dzatur Riqa ini, yadribu lana Rasulullah al-masala fi hubbihi. Rasul membuat perumpamaan. Jadi yadribu itu kan asli artinya kan memukul. Tapi kalau ada kata yadribu dengan masal atau misal atau amsilah, maka itu artinya membuat perumpamaan. Rasul membuat perumpamaan dalam perumpamaan kecintaannya pada sahabatnya itu, kiswatin lahu, dalam satu kisah bersamanya ma'as sahabi al-jalili, pada sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah bin Haram, yaitu kisahnya dia dengan sahabat Jabir bin Abdullah bin Haram. Wa kana abuhu qad istushhida fi Uhud.
ayahnya si Jabir bin Abdullah ini syahid dalam perang Uhud. Wa taraka lahu akhawatin bannatin yurabbihunna. Nah, ayahnya itu meninggalkan, maksudnya meninggalkan untuk si Jabir itu saudara-saudara perempuan yang mana harus diasuh oleh Jabir. Fa'aroda Rasulullah ayyatafaqoda hala Jabir. Lalu Rasulullah itu ingin menanggung kehidupan Jabir itu tadi. Wa yusa'idahu bitariqatin, dan menolongnya di jalan la yajrahu fiha ihsasahu au masyairahu. Maksudnya ingin menolong tetapi tidak ingin melukai perasaannya. Gitu. Rasulullah ingin membantu, ingin meringankan beban Jabir bin Abdullah karena ayahnya syahid di perang Uhud, sementara dia ditinggali saudara-saudara perempuannya yang menjadi tanggungannya, tanggungan si Jabir itu. Ya, lalu Rasulullah ingin menolongnya, tapi tidak ingin melukai perasaannya. Cer, tanya Cer. Ya. Yang akhawatin banatin itu satu kesatuan ya, jadi saudara-saudara perempuan, bukan saudara perempuan dan anak perempuan gitu ya Cer? Enggak gitu ya? Apa maksudnya itu? Kalau di sini kayaknya konteksnya itu banatin itu kayak jadi sifat gitu loh Mbak. Jadi saudara yang akhirnya harus seperti anak dalam pengasuhannya. Ya karena kan yang meninggal bapaknya. Misalnya kan dalam Islam itu kan ada konsep perempuan itu kan berada pada tanggungan ayahnya, terus saudara laki-lakinya gitu kan, suaminya kayak gitu. Soalnya ini kalau lihat konteks kalimatnya itu bukan saudara perempuan dan anak perempuan gitu. Oke. Jadi ya saudara perempuan si bapaknya maksudnya ya? Aku enggak. Wataroka lahu akwatin, maksudnya itu saudara perempuannya si Jabir banatin. Yang akhirnya kan dia harus sebagai posisi sebagai bapak jadi juga. Ayah. Oh, oke. Jadi sebenarnya anak perempuannya si bapak ini gitu ya? Ya. Saudaranya yang harus diasuh seperti anaknya gitu maksudnya. Iya, oke. Ya. Oke, Cer, makasih. Fa'aroda Rasulullah ya tadi udah ya Mbak ya, sampai ihsasahu au masyairahu. Ihsasahu au masyairahu ini artinya apa itu tadi? Perasaan ya. Ya jirahu itu melukai. Faja'ala Rasulullah al-muslimina, lalu Rasulullah menjadikan orang-orang Islam ya taqaddamuna, maju. Summa baqiya ma'a Jabir fil muakhirah. Maksudnya maju itu bukan maju berkembang itu ya, tapi maju takodam. Takodam itu artinya itu ini di dalam peperangan itu terus maju gitu loh. Come forward ya kalau bahasa Inggrisnya mungkin. Suma baqiya ma'a Jabir fil muakhirah, tapi kemudian Rasulullah itu tetap di akhir bersama Jabir. Liyadura bainahuma hadzal hiwaru alladzi yab'atsu 'alal ijabi bi Rasulillahi wa tariqati ta'amulihi ma'a ashabihi. Untuk memerankan daurun itu kan artinya bisa peran atau itu ya. Atau antrian kayak gitu. Alladzi yab'atsu 'alal ijabi bi Rasulillahi wa tariqati ta'amulihi ma'a ashabihi. Falaqad, bentar ini saya masih agak rancu sih memahaminya ini. Faja'ala Rasulullah al-muslimina yataqaddamuna summa baqiya ma'a Jabir fil muakhirah. Jadi maksudnya mungkin orang-orang muslim itu di depan, terus Rasulullah itu di belakang sama Jabir gitu. Liyadura bainahuma hadzal hiwar.
untuk mengambil waktu supaya ada perbincangan gitu di antara mereka berdua. Alladzi yab'atsu 'alal ijabi bi Rasulillah. Yang ini merupakan suatu eh, apa ya ke keajaiban Rasulullah gitu, maksudnya keistimewaan Rasulullah itu. Wa tariqati ta'amulihi ma'ashabihi, dan cara bergaul bersama sahabatnya. Falaqatlah Rasulullah, Rasulullah sungguh memperhatikan anna jamala Jabir, bahwa untanya Jabir itu dhaifun. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ya Jabir, wahai Jabir, maladzi akhoroka, apa yang membuatmu terlambat? Faqala, inna jamali dhaifun ya Rasulullah. Sesungguhnya untaku itu lemah, wahai Rasulullah. Faqala anihhu. Suma ghamazahu Rasulullah bi asahu fa'idha bil jamali ya'udu qawiyan sari'an. Mbak mungkin cari anako ya Mbak ya. Cari anako. Ini fi'il amr dari anako. Anako. Gini Mbak. Sama gomaza. Nemu nggak Mbak? Nggak ketemu, Cer. Nggak ketemu. Nggak Aneh. Nggak ada. Aneh itu mestinya akar katanya anako. Anako itu Nggak nafo ya. Nafo. Salah. anako. Anakho, menderumkan, Oh, menggiring dengan keras, kita Cer. menderu. Di kayaknya di ya Anako menggiring. bil bala'u wasuli. Menggiring dengan keras. Ini saya pakai yang ma'ani Arab-Arab itu. Inakol jamal abrokahu. Yukalu anako bisulahin hajatu anzalabi. Anak tu uniku ansi. Anih inako. Anako bilmakan akomabihi. Anakol jamal abrokahu. Anakot bihil musibah asobatu haladi anakot bihil dulu. Anakot bihil hajatahu anzalaha. Ini membuatnya berlutut teacher kalau ke camel. Gimana Mbak? Di terjemahannya ini to make kneel down. Jadi membuat si untanya itu jadi apa? Lututnya ditekuk itu loh. Yang depan. Mbak Rinda dengar nggak suara lain di sini? Dengar teacher, ada Mbak Dini. Bukan. Ini kan saya ngelihat di Ma'ani ternyata ada suaranya gitu loh. Maksudnya kedengeran sampai situ apa enggak? Enggak. Cuman berisi aja dikit. To stay, to remain, to stay somewhere, to make kneel down. Apa diderumkan gitu berarti ya? Iya, diderumkan. Kalau di sini artinya menderumkan. Tapi derum itu apa saya nggak tahu. Derum itu kayak ditidurkan atau didudukkan gitu loh Mbak. Apa menderum itu maksudnya duduknya hewan ya? Di sini yang kamu saya bilangnya nahol jamala artinya menderumkan. Anahohu menderumkan. Mungkin jamal kan maksudnya dia baliknya ke unta juga gitu, kepada unta juga. Kalau jamal menderumkan. Mungkin ya ditarik untuk Soalnya, didudukkan gitu. Nako. Ini headset tuh kok. Earphone-nya agak. Mungkin ngeluarin suara supaya apa? Ngikuti perintah kita gitu ya.
Kalau gomaza apa tadi gomaza? Gomaza itu memecut bukan? Anehhu itu menderumkan. Kalau menderumkan itu berarti menderum itu duduk bukan sih? Dari berdiri menjadi duduknya apa namanya? Duduknya hewan. Gomaza memberi isyarat. Gomaza oh. Gomaza. Oke. Memberi isyarat dengan tongkat, teacher ini ada yang biasa. Oh iya iya. Ya itu berarti intinya Rasul itu ini ya membantu Jabir untuk membangunkan ininya apa untanya ya. Faida bil jamali ya'udu qawiyan sari'an. Nah, setelah diberi aba-aba gitu ya sama Rasulullah dengan tongkatnya itu, lalu ontanya menjadi kuat dan gesit. Sari'an itu ya bisa diartikan gesit gitu. Summa rokiba Jabirun jamalahu. Lalu Jabir menaiki untanya. Wa kadza fa'ala Rasulullah. Wa kadza fa'ala Rasulullah. Demikianlah Rasulullah berbuat. Summa qala Rasulullah li Jabir. Lalu Rasulullah bersabda kepada Jabir. Hal tabi'uni hadzal jamala ya Jabir? Apakah kamu mau menjual unta ini kepadaku ya Jabir? Qala. Jabir menjawab, bal u'tihi laka hadiyatan ya Rasulullah. Aku memberikan kepadamu sebagai hadiah wahai Rasulullah. Qala la walakin bi'anihi. Anihi itu apa di situ ya? Mungkin maksudnya ya aku beli gitulah. Jadi jangan dikasih gratis gitu. Faqala ashtarihi bidirham. Aku membelinya dengan dirham kata Rasulullah. Faqala lalu si Jabir berkata, idzan la tufini haqqahu ya Rasulullah. Jadi engkau tidak memenuhi untukku haknya ya Rasulullah. Famazala Rasulullahi, lalu Rasulullah tetap yatahaddatsu ma'a Jabir, bicara dengan Jabir, hatta balagha uqiyah. Uqiyah tuh kayaknya itu ya, mata uang gitu. Famazala Rasulullah yatahaddatsu hatta balagha uqiyah. Terus kita cari uqiyah. Oh, itu kayak timbangan gitu loh Mbak. On, kilo apa gitu. Kayak apa? Ya, hitungan lah pokoknya ukiah itu. Kola, Suma kola hal rodita ya Jabir, apakah kamu rela wahai Jabir? Kola huwa laka ya Rasulullah. Lalu Jabir berkata, itu milikmu ya Rasulullah. Suma roha Rasulullahi yas'alu an halihi. Lalu Rasulullah beristirahat menanyakan tentang keadaannya. Fakola, Rasulullah bersabda, hal tazawat saya Jabir, apakah kamu menikah wahai Jabir? Kola na'am. Tazawwatu sayyiban hatta tar'a akhwati al-banati.
Di situ mungkin banat itu kan artinya nggak melulu maksudnya perempuan gitu loh Mbak. Maksudnya itu saudara-saudaraku perempuan gitu. Sayyiban tuh apa teacher? Itu yang ada apa? Sayyiban itu footnote-nya. imro'ah kanat mutazawijah qabla dzalik. Jadi janda. Aku menikah dengan seorang janda. Karena sayyiban itu artinya yang di footnote itu perempuan yang telah menikah sebelumnya. Jadi sebelum dengan Jabir itu perempuan itu sudah menikah. Oke, terus Ini yang hatta tar'a akhwati gimana tadi teacher? hatta tar'a akhwati. Nah, jadi sehingga aku memelihara sehingga dia memelihara saudari-saudariku. Maksudnya itu dia ngambil yang janda itu mungkin sudah berpengalaman mengasuh anak-anak perempuan gitu. Gomaza eye contact. Apa maksudnya itu, Mbak? Kok eye contact? Yang tadi memberi isyarat itu tadi kayak gitu. Oh iya ya, ngedip atau apa gitu mungkin. Gomaza itu ngedip paling ya. Memberi isyaratnya pakai kedipan gitu mungkin. Itu kok eye contact. Oke, terus ini apa Mbak ini Mbak? Soalnya telepon. Faqala Rasulullah. Bentar Mbak, ini ada yang nelpon tak balas ini dulu ya. Oke, teacher. Bentar, kita buka telepon. Oke. Sampai mana tadi? Ini faqala Rasulullah. Ya, coba Mbak Novi baca dulu Mbak Novi. Saya sambil balesin. Faqala Rasulullah. Rasulullah berkata, idan hinama na'udu nadbahu jamalan. Ketika ya. Hinama Oke. pada saat na'udu kita kembali. Nadbaha. Nadbaha itu menyembelih ya. Menyembelih unta. Idan hinama. Ya, ya Mbak. Iya. Menyembelih unta. Fa'ida sami'atim ro'atuka. Dan maka jika sami'atil maka terdengar ya. Wanita itu Ya. mendengar. Maksudnya istri kamu ya, istri kamu mendengar bidzalika, mendengar hal ini, a'addat lana makanan. Dia akan mengembalikan untuk kita tempatnya gitu. Wajah hazat Nah, idan hinama na'udu nadbahu jamalan. Jadi nanti ketika kami kembali, kami menyembelih unta. Fa'idha sami'at imro'atuka, jika istrimu itu mendengar bidzalika, tentang hal itu, a'addat lana makanan. Dia a'addat itu kan artinya menyediakan ya, untuk kami tempat. Wajah hazat wasaidaha linajlisa alaiha. Menyediakan wasaid itu atau semacam wasaid ini apa jamak ya? Bentar Mbak, wasaid itu
Apa ada mufradnya? Kayaknya bukan wahu loh, Cushion, Cer. bukan wahu loh. Cushion apa tempat duduk, Bantal kan? bantal-bantal untuk duduk Bantal. itu loh. Bantal-bantal duduk Oh itu. iya, iya, ya makanya. Wisada. Jadi wasaid ini jamak dari wisada. Wisada itu artinya cushion. Oh, maksudnya Rasulullah itu bersabda gini, nanti ketika kami kembali, ya, menyembelih unta, ini nama na'udhu nadbahu jamalan. Nanti kalau kami balik, mungkin itu pas dari peperangan ya. Nanti kita nyembelih unta. Nah, ketika istrimu mendengar tentang hal itu, istrimu itu akan diminta untuk menyediakan tempat, ya, dan juga cushion tadi untuk kita duduk di atasnya. Faqala Jabir, lalu Jabir berkata, Laisa indana wasaid ya Rasulullah. Kami nggak punya bantal ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda lagi, Saufa takunu laka wasaid ya Jabir insyaallah. Ya bagaimana supaya kamu punya kelak kamu akan punya bantal insya Allah Jabir gitu. Falamma wasala Rasulullah ila makanin yusamma siroron, ketika Rasulullah sampai di suatu tempat yang namanya Siror, wahwa qaribun minal Madinah, dan itu dekat dari Madinah, dzabaha Rasulullah jamalan, lalu Rasul menyembelih unta. Tsumma dhalla huwa, dhalla itu berteduh ya. Wa sahabatuhu, dan teman dan sahabat-sahabatnya tadi berteduh. Yakulu minhu, makan unta itu tadi. Tsumma dakhalu al-Madinah, lalu masuklah ke kota. Wa akhadha Jabir al-jamala alladhi ishtarahu minhu an-nabiyyu liyu'tiyahu lahu. Lalu Jabir mengambil unta yang dibeli oleh Rasulullah, ya, untuk diberikan kepadanya. Warobatohu amama dari Nabi, lalu diikatnya di depan rumah Nabi. Falamma ra'ahu Rasulullah qala, ketika Rasul melihat itu berkata, "Ma hadza?" Apa ini? Faqalu, lalu mereka menjawab, Innahu jamalun ja'a bihi Jabir. Mereka menjawab, itu adalah unta yang dibawa oleh Jabir. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, Aina Jabir? Di mana Jabir? Faja'a Jabirun fa'atahu Rasulullah. Lalu Jabir datang, fa'atahu Rasulullah. Lalu diberikanlah kepada Rasulullah, memberinya ukiyah min dahab. Ukiyah min dahab itu ya maksudnya satu ukuran emas gitu. Summa qala lahu, lalu berkata kepadanya, Khudh jamalaka ya Jabir. Ambillah untamu wahai Jabir. Wa ada Jabirun ma'ahu al-jamalu wal malu. Lalu Jabir kembali bersamanya unta dan harta atau uang tadi. Hamazala yutajiru bihadzal mal hatta zada maluhu wa asbaha ghaniyan bihi. Maksudnya dia itu tetap yutajiru itu, tajirun itu kan artinya pedagang ya, mendagangkan, maksudnya itu ya dia memiliki harta ini gitu aja mungkin, sehingga bertambahlah hartanya dan dia menjadi kaya dengan unta dan uang itu tadi. Itu maksudnya waktu
Rasulullah membeli itu nggak langsung dibayar, tapi bayar setelah sampai gitu Kak Teacher. Mestinya begitu kalau lihat dari ini. Tapi saya juga Tapi belum terus pernah baca ya Mbak tentang cerita ini. Mungkin ada yang pernah baca nggak? Belum pernah teacher. Terus Oh, itu dia tuh biasanya kan membayarnya pakai kalau emas gitu kayak kan? pakai emas itu tadi. Nanti Ya. coba deh Mbak kalau yang Sur itu tadi kan udah pernah dengar ceritanya ya, yang mau membunuh Nabi tapi terus apa namanya pedangnya malah jatuh gitu, akhirnya dia gemeteran. Itu pernah dengar, tapi yang Jabir ini memang saya pernah dengar sih kalau Jabir itu memang dia harus mengasuh saudara-saudaranya karena ayahnya meninggal gitu. Jadi dia tuh jadi kayak tulang punggung keluarga gitu loh. Saudara-saudaranya perempuan. Tapi kalau yang transaksi unta dengan Rasul ini nanti coba kalau saya nemu ya. Mungkin ada yang apa lebih jelas gitu ceritanya. Lalu washtaro wasaida. Dia membeli bantal. Wa wadu'aha fi darihi, lalu ditaruhnya di rumahnya. Wa tahaqqaqat busyra Rasulillah. Jadi terwujudlah kegembiraan Rasulullah. Alladzi sa'adahu bil mal, yang menolongnya dengan harta. Wa a'tahu shadaqah, dan memberinya sedekah. Duna an yamunna alaihi au yuhrijahu bainal muslimin. Tanpa tamnun itu kan artinya menyebut-nyebut ya Mbak, yamunna itu. Itu loh di surat wala tamnun tastakbir wali rabbika fasbir. Coba Mbak dibuka surat Mudasir ya. Itu akar katanya ini kayaknya mana yamunnu. Itu artinya apa di situ? Bisa dibantu Mbak sambil buka Quran terjemah. Ya ayuhal mudassir fa'anzir. Sudah ketemu Mbak? Ya ayuhal mudassir fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Fasiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur. Besar. Ya, apa Mbak artinya tamnun di situ? Menyebut-nyebut ya? Ini katanya janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Oh, tamnun itu tadi berarti berharap lebih banyak ya Mbak? Bukan menyebut-nyebut. Menyebut-nyebut pemberian gitu enggak? Tamnun memberi katanya kan, memberi anugerah, memberi. Tamnun Manna, manana. mengharapkan kalau dari ini. Maksudnya mengharapkan lebih gitu mungkin. Iya. Jadi di sini maksudnya Rasulullah itu menolong ya menolong aja. Duna an yamunna alaihi, tanpa mengharapkan balasan, kira-kira begitu. Au yuhrijahu bainal muslimin. Atau kalau khoroja kan keluar. Kalau ini kan haroja. Haroj itu kan artinya kan dosa ya. Dosa atau kesulitan. Maksudnya Rasulullah itu ketika bersedekah, ketika menolong, ketika memberi itu tidak berharap eh, apa balasan, dan juga tidak tidak menyusahkan gitu. Haraj itu artinya kayak kesusahan, menyusahkan di antara orang Islam. Fama a'zama Rasulullahi haqqan. Maka betapa agungnya, sungguh benar-benar agungnya Rasulullah ini gitu. Teacher, ini saya nemu nih. Ini tadi belum itu banget Mbak ya ceritanya ya. Ini ada Sudah bisa kisahnya. ditangkap nggak? Ini teacher di detik ini ada kisah unta tua milik Jabir dan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ceritanya itu Jabir itu punya unta yang berjalan lambat.
Terus habis itu ditawar dengan harga mahal oleh Rasulullah gitu katanya. Terus di sini sih katanya ada tawar menawarnya gitu. Rupanya oh ya, yang Rasulullah itu kemudian kan berjalan di belakang kan bersama dengan Jabir. Kemudian dia sempat berbicara ngobrol gitu. Kenapa kamu terlambat mengikuti yang lain gitu? Karena untanya terlalu lambat. Gitu. Terus habis itu derumkanlah untamu, perintah Jabir. Perintah Nabi kepada Jabir. Kemudian Rasulullah melanjutkan perintahnya, berikan tongkat yang ada di tanganmu, Jabir. Selanjutnya dengan tongkat tersebut Rasulullah mencucuk lambung unta tua itu berkali-kali hingga unta itu pun berdiri. Setelah unta berdiri, Jabir diminta untuk kembali menunggang unta dan berjalan bersama rombongan. Atas mukjizat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unta ini bisa melaju dengan cepat, layaknya unta sehat dan muda. Bahkan laju unta Jabir dapat mengalahkan rombongan unta lain yang sebelumnya berada di depan. Bahkan jika Jabir tak mengendalikan laju untanya, unta Rasulullah pun akan tersalib. Kemudian Jabir dan Rasulullah menunggang unta yang berjalan beriringan. Sepanjang perjalanan, unta Jabir dan unta Rasulullah berjalan beriringan. Rasulullah dan Jabir saling berbincang ringan. Jabir, apakah kamu sudah menikah? Sudah, wahai Rasulullah. Istrimu janda atau perawan? Jabir, janda. Rasulullah, kenapa kamu tidak menikahi perawan yang mana yang kamu bisa bermesraan dengannya? Rasulullah, ayahku telah wafat dalam peperangan Uhud dan meninggalkan 7 anak perempuan. Aku menikahi perempuan yang memiliki jiwa keibuan, agar ada yang menyisir rambut adik-adikku itu yang berpengalaman sehingga dapat mengasuh mereka dengan baik. Rasulullah, telah benar keputusanmu, insya Allah. Dalam perbincangan ini Rasulullah sempat menawar untuk membeli unta Jabir. Apakah kamu berkenan menjual untamu padaku, wahai Jabir? Aku berikan saja pada engkau, wahai Rasulullah. Dalam benak Jabir, ia heran mengapa Rasulullah ingin membeli unta yang sudah tua dan sakit-sakitan. Rasulullah, jualah padaku. Silahkan tawar, wahai Rasul. Rasulullah, 1 dirham. Jangan, wahai Rasul, aku rugi kalau dijual seharga itu. Rasulullah, 2 dirham. Jangan, wahai Rasulullah. Tidak henti-hentinya terjadi tawar-menawar hingga harga unta. Sehingga tawaran Nabi mencapai 1 kantong dirham dan Jabir pun sepakat dengan harga itu. Tibanya di rumah, Jabir langsung membawa unta tersebut ke kediaman Rasulullah. Ketika Rasulullah keluar dari rumah, beliau bertanya, unta siapa ini? Sahabat unta Jabir, wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian memanggil Jabir dan berkata, silahkan kamu bawa unta ini menjadi milikmu. Jabir lalu pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa untanya. Sementara Rasulullah memerintahkan Bilal untuk membawa 1 kantong dirham agar diberikan kepada Jabir. Jabir terkejut karena ia diberikan kembali untanya dan mendapatkan uang juga dalam jumlah yang lebih banyak dari hasil kesepakatan awal tentang jual beli unta. Jabir kemudian menggunakan uang tersebut sebagai rizki bagi keluarganya. Itu teacher katanya. Nah, wah, udah ketemu berarti ya Mbak. Udah cocok itu. Sesuai dengan ceritanya tadi. Ya, tapi yang disembeli itu nggak ada di sini ya. Yang disembeli untuk apa? Untuk makan-makan itu tadi ya. Nggak disebutkan di sini. Iya, wahwa koribun majidah dabah Rasulullah jamalan sumadolahwa. Ya, mungkin itu aja yang belum kesebut. Tapi inti ceritanya itu tadi kan pesan moralnya adalah bahwa Rasulullah itu ketika menolong sahabatnya itu apa namanya, yaitu tadi totalitas gitu ya kira-kira ya. Sudah apa namanya untanya tadi yang awalnya lemah didoain jadi kuat gitu. Terus habis itu katanya dibeli tapi akhirnya uangnya juga dikasihkan, untanya juga dikasihkan gitu kan. Maka di situ di awal tadi kan disebutkan apa tadi tanpa menyakiti perasaannya tadi loh. Mbak, ada kan? Oh iya, Jadi jadi Rasulullah dengan cara membeli itu ya, teacher. iya. Jadi kalau misalnya langsung ngasih uang cash gitu kan mungkin kayak menyinggung ya, menyinggung perasaannya gitu. Nah, tapi dengan cara membeli, tapi apa namanya? Ternyata membelinya juga tidak dengan harga yang
kecil gitu kan, dengan harga yang apa namanya sangat besar, ditambah gitu ternyata dikembalikan juga ininya. Nah, itulah mungkin dalam pesan ini ingin menjelaskan tentang keagungan akhlak Rasulullah. Kayaknya kita sebelumnya harus baca kisahnya dulu ya, baru terus baca teks ini. Iya, mestinya gitu Mbak. Tapi tuh saya sendiri tuh loh sering nggak sempat baca Iya, iya. dulu gitu loh sebelum. Ya kan Kan kalau kalau dari sini kayak bingung juga gitu ya. iya, untung kan ada ini ya, ada apa namanya? Maksudnya ya terus kita bisa cari referensi yang cepat gitu. Misalnya kita cari di Google gitu kan dengan keyword apa gitu kan nemu gitu. Sebetulnya Teacher, sih saya pernah, gimana Mbak? ini kalau baca di The Silk Nectar Ar-Rahiq Al-Maktum, Invasion of Al-Azab ini berarti yang setelah setelah ini kan ya, setelah tadi dua dua apa namanya, dua kesedihan tadi apa ya, 2 hari sedih itu ya. Ini di sini ceritanya malah Rasulullah itu ketika di perjalanan terus kelaparan terus di apa, dijamu sama Jabir. Jadi kayaknya apa, sebelum perang Badar kedua Oh, gitu. itu Jadi juga yang ada sih menjamu. yang cerita gitu Mbak. Kalau itu saya pernah dengar cerita juga. Jadi istrinya Jabir itu apa ya istrinya Jabir itu kayak eh, malu gitu loh karena yang Rasulullah setelah perang. Coba Mbak Linda ceritakan dulu. Nanti saya tambahin. Kalau itu saya pernah baca ceritanya sambil kita ini kan. Pakai bahasa Inggris nih teacher. Ya Mbak Linda jelasin bahasa Indonesia, aku dengarkan bahasa Inggris. Aduh. Saya baca bahasa Inggrisnya aja ya teacher ya. Ya aku orang ngerti lah jelas bahasa Oh Inggris iya. malah. Jadi di sini ceritanya Ya, salah satu tanda kenabian, nah apa, salah satu keistimewaan Nabi ini ketika proses pembuatan paritnya itu, ketika Jabir melihat Rasulullah kelaparan, terus menyembelih menyembelih apa, domba, terus ini nggak habis-habis loh teacher. Jadi Nah itu, ketika ditentukan ya, nggak habis-habis makanannya. iya. Iya, nah kalau itu saya pernah apa namanya? Aku pernah ini tadi. Ya, kalau yang itu saya pernah baca ceritanya. Jadi pas perang Uhud ya parit ya Hondak ya berarti. Pas lagi buat parit itu sahabat-sahabat kan kelaparan. Terus pergilah ke rumahnya Jabir lah. Istrinya Jabir itu kan mau nyiapkan makan, tapi kayaknya tuh nyembelih kambing terus kambingnya itu kecil gitu loh Mbak. Khawatir nggak mencukupi karena sama Nabi itu sama Rasul itu eh, diajak semua gitu sahabat-sahabatnya itu. Nah ternyata ya didoain Rasulullah ya tetap cukup gitu makanannya itu. Kalau itu saya pernah nanti coba saya cari lagi bukunya dan nanti tak itu kan ya. Kalau itu saya pernah baca yang terkait dengan apa cerita masakan kambing yang awalnya dikit jadi banyak karena ada Nabi di situ. Itu tadi kira-kira begitu kan ya Mbak Rin ya ceritanya ya. Jadi Iya teacher. masakannya Dan jadi ya. ya Kalau orangnya yang sama Jabir juga. Jabir juga, memang Jabir ini banyak sih cerita di ini. Kalau kayaknya pernah kan saya share buku judulnya Mu'jam A'lamin Nisa fil Qur'anil Karim. Itu ensiklopedi perempuan-perempuan dalam Quran. Nah, itu ada cerita tentang saudarinya Jabir gitu. Jadi Jabir itu punya saudara perempuan sampai itu tadi 7. Sementara apa namanya ayahnya meninggal gitu kan. Jadi siapa yang menghidupinya? Nah, itu Jabir yang menghidupi saudara-saudaranya.
Nah, kadang sih ada hal-hal yang kita baru tahu gitu. Ada yang sudah pernah membaca tapi lupa juga kalau nggak diingatkan lagi dengan cerita-cerita kayak gini. Ya. Insya Allah nanti kalau ketemu referensinya bisa kita share mungkin Mbak ya. Di grup mana sih yang, tapi nggak ada Mbak Dini ya kalau di TKJ itu. Nanti bisa kita tambahi referensi yang lain kalau nemu. Sampai sini dulu ya Mbak. Oke, insya Allah tadi udah nemu jawabannya. Ya. Oke, mari kita tutup dengan al-asr dan kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tinggal dikit loh Mbak ini. Sudah mau habis. Ya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Makasih, Cer. Novi, Cerlelan, Mbak Novi, Mbak Eri, Mbak Dini. Iya, Bu Sama-sama Yuku. ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.